Jadi di Museum Geologi ini sekarang sudah ada 268.000 lebih koleksi yang terdiri dari batuan, fosil-fosil dan artefak-artefak. Museum buka malam hari. Malam hari. Ya, ya. Kira-kira apakah gajah beloranya gerak nanti? Gajah beloranya melarikan diri nanti nggak Iya, bisa lihat iya. dicari sama Lari ke orang. belora. Waktu itu masih 2000 nggak 2000 tuh? kali ya? Mungkin nggak tahu deh. Iya, 2000. 2000 Sama, ya, sekarang Mas, juga ya? masih 2000 kan? Jadi nggak Untuk naik pelajar. selama berapa tahun tuh, Pak? Bertahun. Bosen ya? Iya nih, Pengen jalan-jalan gitu kemana ya? kantor aja ya tapi bingung mau kemana ya. Bingung sih. Tapi kayaknya sekarang tuh kalau anak-anak Gen Z tuh lagi pada nge-hype kayak museum date gitu loh. Iya, gue sering lihat juga tuh di TikTok, di Instagram, kan lagi hits banget tuh ya. Katanya di Bandung itu ada museum yang keren banget tau. Masa? Serius? Museum geologi itu satu-satunya di Indonesia dan salah satu yang paling besar di Asia Pasifik. Oh gitu? Keren gitu. Gila, keren banget ya. Terus lu kan udah cocok nih, udah jadi Oh iya. cowok bumi banget. Outfit kita udah Iya. Indiana Jones banget Indiana ya. Jones banget. Ya, Harusnya museum Indiana Indiana. Jones daripada capek nyari-nyari batu ke museum geologi aja Enggak, kayaknya kemarin. Indiana Jones tuh lahirnya di Bandung sih. Oh Bandung, Iya. AA Jonas berarti AA, namanya. iya. Oh iya, oke. Iya. Nah pas banget nih, kebetulan kan kita di episode kali ini tuh kita ada tamu yang spesial banget. Oke, beliau merupakan Kepala Museum Geologi Bandung, Bapak Isnu Hajar Sulistiawan. Makasih Selamat datang, Pak. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya Museum Geologi ini ada di bawah Badan Geologi Nasional ya, Pak ya? Iya, Museum Geologi di bawah Badan Geologi Kementerian Badan SDM. Geologi Kementerian SDM. Oh, Oke. iya. Berarti di Kementerian SDM-nya ya? Saya pikir selama ini museum tuh di bawah. Kementerian Pariwisata ya? Iya, harus pendidikan enggak ya, Iya, Pak? kalau ke museum pada umumnya banyak yang ada di bawah Kementerian Kebudayaan dan juga ada yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, kalau Museum Geologi memang satu-satunya museum yang menangani kegeologian tetapi ada di bawah Kementerian SDM ya. Jadi di sini Museum Geologi ini secara administratif, secara di dalam pengelolaannya itu sehari-hari dikoordinasikan di bawah Badan Geologi di Kementerian SDM. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang museum lebih jauh, Pak, kenapa sih museum itu penting, Pak? Dan gimana ya peran museum di masyarakat itu? Iya. Iya, museum ini penting karena kalau di dalam definisi International Commission of Museum itu bahwa museum itu tempat mengumpulkan, merawat, menyimpan dan juga melakukan konservasi dan memanfaatkan koleksi warisan dari masa lalu yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Jadi ini harus dimanfaatkan karena ini menjadi cukup penting dan di dalam fungsinya dalam melakukan baik perawatan, pelestarian dan juga untuk memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada di museum ini tentunya ada fungsi satu untuk ilmu pengetahuan, yang kedua untuk sustainability dari ilmu pengetahuan itu sendiri di masa-masa mendatang. Ini cukup penting sehingga nanti generasi-generasi berikutnya ini tetap mengetahui bahwa di masa yang sebelumnya kita memiliki ilmu pengetahuan dan juga sekaligus mengetahui tentang substansi mengenai terutama kegeologiannya gitu. Jadi masyarakat menjadi lebih semangat lagi karena ada hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat di sana. Iya sih. Terus kalau kita ngelihat kan kayak museum itu kan zaman dulu tuh kayak hype banget juga ya, Pak ya. Terus ada masanya museum itu tuh nggak populer nih, di drop gitu ya. Terus sekarang tuh lagi nge-hype lagi nih, Pak. Anak-anak Gen Z yang zaman sekarang tuh sekarang lagi museum date gitu. Nah, gimana tuh Pak kalau di kita dari museum, terutama Museum Geologi nih, kita sadar bahwa saat ini zaman sudah berkembang, sehingga di era sekarang dengan sarana-sarana digital yang memungkinkan dan lain-lain, kita berusaha menjangkau Gen Z ini supaya Gen Z ini bisa menikmati, mengakses museum sekaligus mendapatkan manfaat dari kunjungannya ke museum. Nah, kita merubah paradigma yang semula bahwa museum ini tempat yang
kurang bersih, tempat barang-barang kuno, tempat yang bahkan menyeramkan gitu ya. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri sehingga mereka lebih senang dan bahkan berkali-kali ingin berkunjung ke museum. Tidak hanya sekali, sekarang kita ingin frekuensi kunjungannya itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Sudah pernah berkunjung ke museum sebelumnya, sudah berapa kali gitu. Jadi pengetahuannya juga lengkap dan kita juga melakukan inovasi-inovasi untuk itu gitu. Ini kan kalau di Indonesia sendiri kan museum itu banyak ya, Pak ya. Kayak Jakarta aja kayak ada Museum Gajah, Gajah, Fathahillah, Museum ada BI nasional. juga ada ya, BI, Museum iya. BI ya. Iya. Dan ini yang membuat Museum Geologi ini istilahnya lebih spesial lah dari yang lain, yang kira-kira paling menarik minat pengunjung tuh di Iya. sini apa tuh, Pak? Museum Geologi spesial karena ini satu-satunya museum yang menyimpan batuan yang terlengkap dari seluruh Indonesia. Ya, ada 268.000 lebih batuan yang tersimpan di sana dengan fosil dan juga artefak-artefak yang disimpan di sana. Dan kemudian juga Museum Geologi ini sekarang memberikan program paket-paket khusus yang memang menarik untuk dikunjungi masyarakat. Karena kita sampaikan menarik karena dari hari ke hari kunjungan ke Museum Geologi ini sepertinya meningkat ya, dari hitungan kami meningkat, sehingga ini menambah kepercayaan kita bahwa apa yang kita berikan, layanan-layanan diberikan di Museum Geologi ini sudah cukup baik dan kita terus tingkatkan terus, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan tentunya daya tarik itu kita tambah dengan bagaimana kita mempublikasikan dengan media-media digital yang ada sekarang ya. Dengan pendekatan itu Gen Z bisa lebih menarik untuk bisa menikmati bagaimana sih, apa sih yang ada di museum gitu. Saya juga lihat di YouTube tuh Pak, ada kayak workshop untuk apa sih, ngelukis Ya, untuk anak-anak, ya. mewarnai fosil gitu Iya. ya. Terus ada juga auditorium yang Iya. terkait apa sih namanya, Untuk sejarah pemutaran film. sejarah bumi gitu Iya. ya. Itu juga menarik sih Pak menurut saya Iya. sih. Iya, Mbak Nana. Jadi kita berusaha menjangkau semua segmen. Jadi mulai segmen dari balita sampai lansia, kemudian juga bahkan segmen disabilitas. Teman-teman disabilitas juga bisa mengakses Museum Geologi. Termasuk salah satunya tadi ada beberapa program yang kita siapkan untuk balita, lomba menggambar, kemudian juga menyusun puzzle, kemudian juga game-game sains yang lain yang bernuansa sains, terutama sains kebumian, yang kita coba untuk menanamkan dari usia dini mereka bisa memahami apa itu kegeologian. Kemudian untuk rekan-rekan yang sekolah menengah dasar pertama juga kita siapkan edukasi khusus sehingga mereka tertarik untuk melihat langsung koleksi-koleksinya gitu. Jadi dari mulai bentuknya yang hanya permainan sampai ke seminar-seminar juga. Ya, jadi sekarang itu anak SMP, SMA terutama juga sudah memahami dan juga tidak bosan dengan seminar gitu. Seminar yang sifatnya memang nanti kedepannya menarik ketika kemudian dibuktikan dengan melihat langsung koleksi yang ada, terutama seperti di Museum Geologi. Nah, ini kita tingkatkan terus seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa juga penelitian-penelitian juga kita fasilitasi. Nah, artinya apa, bahwa kita menarik tidak hanya mereka tetapi juga teman-teman ini akan menyampaikan kepada orang lain di lingkungannya. Nah, nanti dari apa yang sudah kita survei selama ini bahwa itu ternyata sambung menyambung dari komunikasi lisan, dari medsos mereka gitu ya. Itu bisa memberikan informasi ke masyarakat dan lebih banyak memberikan input kita untuk kunjungan-kunjungan yang berikutnya gitu. Lagian kalau kayak gitu kan jadi orang yang mungkin belum pernah ke museum kan mikirnya ke museum tuh cuman lihat-lihat Cuma lihat-lihat koleksi. doang. Ternyata Iya. tuh kegiatannya banyak gitu di Banyak. dalam, Betul. seru-seru. Dan kita kembalikan lagi, kalau ke museum itu tidak hanya lewat, tidak hanya melihat nama koleksinya, tapi Ya. juga memahami itu informasi apa yang ada di koleksi itu gitu. Sehingga informasi geologi ini kan mulai dari dinamika bumi, mulai dari pembentukan bumi sampai ke pembentukan batuannya, kemudian batuan tipikal apa yang ada di suatu daerah apa, proses geologi apa yang terjadi, itu cukup menarik buat masyarakat. Karena geologi itu sebenarnya nempel di kehidupan kita sehari-hari. Ya, di depan kita ada logam. Logam ini didapatkan dari proses geologi pastinya gitu. Kemudian di lingkungan kita ada hal-hal interaksi
misalnya ada gunung api, ada tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan kegeologian. Jadi bagaimana kita aware terhadap bencana geologi juga kita sampaikan di Museum Geologi. Ada beberapa media di Museum Geologi yang bisa dimanfaatkan untuk mempelajari itu. Termasuk sekarang ada media baru Mas Sem. Jadi ada satu ruangan ruang pamer kebencanaan yang kita launch tahun ini, yang di situ ada memanfaatkan teknologi imersif. Kemudian juga ada simulator gempa bumi dengan ya seperti kita bisa merasakan seperti kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nah itu kita coba untuk menarik minat lebih banyak lagi masyarakat. Kita yakin nanti kedepannya akan semakin bertambah tuh harusnya kunjungan dan ketertarikan ke Museum Geologi. Seru banget. Iya, seru banget. Terus Pak, kalau ngomongin ini Pak, koleksinya kan kalau buat Besti yang belum tahu, Museum Geologi ini berdiri dari tahun 1929 ya Pak ya? 1929, dan itu kan pasti koleksinya tuh akan nambah-nambah terus seiring dengan perkembangan ilmu geologi gitu ya. Terus ada juga fosil-fosil, dan katanya fosil itu baru dimasukkan ke museum itu ketika sudah terkumpul jadi satu ini ya Pak ya, satu kesatuan gitu. Nah itu apakah tempatnya itu tuh memadai untuk menyampung semua sejarah koleksi koleksi yang ada dari tahun 1929 sampai sekarang gitu Pak. Dan kalau misalnya nambah terus, apakah ada koleksi yang dihilangkan atau seperti apa gitu? Sekalian Pak, ini mumpung nanya, kalau proses istilahnya kalau ini ke museum kurasian koleksinya itu seperti apa sih kalau di museum? Jadi di Museum Geologi ini sekarang sudah ada 268.000 lebih koleksi yang terdiri dari batuan, fosil-fosil dan artefak-artefak, termasuk artefak bekas jejak kebencanaan gitu ya, bencana geologi terutama. Nah, kemudian dari sejak 16 Mei 1929 Museum Geologi didirikan, waktu itu di pendudukan Belanda, memang dimanfaatkan untuk laboratorium sekaligus untuk menyimpan koleksi-koleksi yang pada waktu itu digunakan untuk mengetahui potensi sumber daya bumi Indonesia ini. Nah, kemudian berkembang semakin ke sini, geologis dari Indonesia juga mengumpulkan koleksi-koleksi itu, dan kemudian banyak sekali koleksi yang baru juga, yang baru sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini yang dikelola di kegeologian. Dan dari koleksi-koleksi itu kita lakukan pemeliharaan setiap saat, kemudian juga dilakukan pelestarian. Kita simpan di 10 storage di Museum Geologi. Jadi di Museum Geologi ada 10 storage yang dibangun memang khusus untuk menampung koleksi-koleksi ini, dan memang juga mengantisipasi nanti pertambahan-pertambahannya gitu ya. Nah, storage ini memang kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan untuk koleksi-koleksi geologian seperti batu, fosil-fosil. Dan fosil itu tadi Mbak Nana ya sedikit mungkin kalau untuk koleksi tidak harus lengkap kemudian disimpan di museum, tetapi dari bagian per bagian kemudian nanti kita direkonstruksi. Kalaupun ada bagian yang terlewat, nanti kita buatkan replikanya kemudian disambungkan menjadi satu. Seperti fosil gajah Blora yang menjadi masterpiece di pintu utama tuh. Nah, langsung ada tuh. Betul, itu 85% itu kan asli. Kemudian 15%-nya itu hasil rekonstruksi, untuk membuat replikanya itu ya. Nah, kemudian diindikan di sana. Aslinya disimpan di storage, tapi yang replikanya kemudian lengkapnya dijadikan sebagai bahan pamer. Koleksi pamer yang kita pamerkan di masterpiece di sana di depannya itu. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian untuk kurasinya sendiri kita ada kurator yang memang rutin selalu memeriksa, kemudian juga melakukan evaluasi terhadap tata pamer yang ada. Jadi pameran yang ada di museum, terutama Museum Geologi ini tidak hanya disusun begitu saja, tetapi disusun berdasarkan ada storyline yang kita harapkan bisa mengedukasi sehingga menarik juga. Ada menyambungnya, dimulai dari pembentukan bumi pertama kali, planet ini terbentuk, kemudian beberapa teori pembentukan planet, kemudian proses setelah terjadi bumi ada dinamika geologinya seperti letusan gunung api, transportasi media batuan dan lain-lain. Nah, itu kemudian nanti terbentuklah satu fenomena geologi yang ada seperti sekarang. Termasuk sampai ke fenomena kebencanaan tadi yang kita berikan
informasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memitigasi apabila terjadi bencana, apa yang harus dilakukan gitu, dan seperti apa sih bencana geologi itu gitu. Ya. Tapi OOT dikit nih Pak, di Indonesia tuh ada dinosaurus nggak sih Pak? Ketemu nggak gitu ini Ada fosil nggak Pak? Kalau replika dinosaurusnya ada di Museum Oke. Geologi, tetapi pada saat zaman itu di Indonesia itu masih berupa lautan, sehingga tidak ada fauna yang berupa seperti kalau dinosaurus ya, Iya. itu belum bisa hidup di wilayah Indonesia pada saat itu. Ya. Kepanasan. Belum, masih di laut, Masih di ya laut. bisa tenggelam gitu. Nggak bisa berenang ya Pak? Iya, bisa berenang. Nah, Museum Geologi ini kan ada di bawah Kementerian ESDM ya Pak ya, dan sudah pasti dibiayai oleh APBN Kementerian ESDM. Nah, kalau di luar negeri gitu ya Pak ya, untuk museum-museum yang ada di bawah kendali pemerintah itu biasanya kan gratis. Seperti yang kalau yang pernah saya kunjungi itu kan Natural History Museum di London, itu kan mirip banget sama Museum Geologi Bandung tuh ya Pak ya. Nah, tapi kalau di Museum Geologi Bandung ini kan masih ada tarif Pak, walaupun murah banget sih tarifnya. Sekali ya, Saya Rp3.000 nggak expect sih tarifnya Rp3.000 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar. Nah, itu kenapa tuh Pak masih ada tarif yang harus dibayar oleh pengunjung? Ya, jadi tarif untuk pengunjung ini memang yang pertama tentunya ditujukan untuk memberikan value terhadap nilai pelayanan kita tentunya ya. Walaupun tadi disampaikan kalau 3.000 itu tidak seberapa, tapi itu salah satu value bahwa masyarakat sudah bisa merasakan bahwa ada nilai lebih dari mengunjungi Museum Geologi ini, sehingga kita memberikan value itu secara umum bahwa masyarakat bisa menerima itu, dan juga bahkan ada beberapa yang menyatakan ini terlalu murah gitu, sama gitu tadi ya, terlalu murah gitu. Kalau di medsos kita itu ada beberapa masukan juga, Cilok murah aja sekali 5.000 gitu. Pak. Iya, parkirnya 5.000 ya kalau di luar ya, kalau di luar. Nah, itu cukup menarik juga. Tapi tadi bahwa ini adalah satu value bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu itu budayanya bahwa mereka tidak ada keberatan untuk memberikan bayaran. Satu, yang kedua, kita bisa menghitung dari minatan pengunjung dari situ. Ya, minatan pengunjung seberapa sih daya tariknya itu dari situ. Ya, yang ketiga tentunya itu juga membantu kita sedikit banyak dalam peningkatan kualitas pelayanan tentunya. Dari anggaran APBN yang kita miliki yang biasa digunakan, dan kita ada beberapa yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, dengan tambahan PNBP ini tentunya kita diberikan keluasan juga untuk menggunakan sebagian dari PNBP yang kita peroleh, dan kita gunakan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan di pelayanan itu kita juga selalu mendapatkan feedback dari masyarakat. Setelah kita berikan peningkatan ini seperti apa. Nah, itu sebagian anggaran itu dari PNBP yang kita gunakan ya. Oh, berarti kalau tadi Bapak bilang kan bisa menilai minat, berarti bisa ketahuan dong Pak, kayak periode paling ramai tuh kira-kira museum itu dikunjungi kapan sih Pak? Iya, Berdasarkan yang tadi ya? Iya, jadi tentu pasti kita selalu mengevaluasi market kita ya, dari pengunjung itu, bahwa secara ini di bulan Oktober sampai Februari itu pengunjung cukup ramai. Dari periode Oktober kemarin 2024 sampai Februari 2025 ini rata-rata kunjungan per hari di atas 3.000 pengunjung. Ini meningkat dari tahun sebelumnya. Itu kalau di tahun sebelumnya itu sekitar 2.500 sampai 3.000. Nah, sekarang 2.000, lebih dari 3.000 sampai 3.500 itu kita optimum per hari ya. Dan memang kita harapkan ini juga semakin meningkat, dan kemudian sekitar bulan Mei nanti itu juga akan ada peningkatan lagi. Ini bulan Ramadan mungkin akan agak turun karena masyarakat muslim terutama konsentrasi banyak untuk ibadah, dan juga walaupun sebenarnya di Museum Geologi itu menarik juga kalau muslim ingin tadabbur alam misalnya, yang menikmati bagaimana pembentukan alam dan lain-lain gitu. Cuman memang lebih banyak di bulan Oktober sampai Februari, kemudian di Mei nanti mulai banyak lagi sampai sebelum Oktober, nanti Oktober baru naik lagi gitu. Kan ngabuburit di museum Iya, seru juga ya? sih kayaknya. Iya, kita ada program itu sebenarnya. Oh, Ada programnya. Kita kadang mengadakan 3 kali dalam waktu bulan Ramadan gitu ya. Di akhir kan sudah fokusnya ke itu ya. Itu nanti dapat apa aja tuh Pak kalau ini? Tentunya yang paling ini adalah edukasi geologinya pasti kita sisipkan di sana. Tapi
tapi untuk ya tadi karena judulnya ngabuburit kan Ngabuburit berarti ya. menghabiskan mengisi waktu dari setelah duhur sampai maghrib itu dengan hal yang bermanfaat itu tentunya ibadahnya bisa lebih baik buat muslim ya. Nah itu kita harapkan ini juga akan kita bisa laksanakan di Ramadan ini. Kalau dari tiket tadi ya Pak ya, saya Ya. jadi penasaran. Itu tuh ketahuan gak sih Pak yang pengunjung itu lebih banyak dari pelajar atau dari Oh umum? iya, iya, iya. Atau yang asing kan juga kalau nggak Oh salah iya, benar sih, ada ya. beda harga juga ya bro, 10.000 ya Pak, 10.000. kalau yang asing ya. Ya, 10.000. Kalau pelajar itu kurang lebih, jadi segmen pengunjung itu 70% pelajar, kemudian 30%-nya masyarakat umum. Ya, kalau turis asing itu tahun ini lebih dari 3.500, 3.550 tahun kemarin ya 2024. Kemudian tahun 2023 itu sekitar 2.000-an, masih di bawah itu. Jadi meningkat juga. Banyak kan nanti pengunjung itu kalau tahun ini dari Cina. Tahun kemarin ya maaf, tahun 2024 di Cina. Pelajar ya. Ya, pelajar 70% memang pelajar. Jadi sekarang pelajar itu hampir dari Sumatera juga ada. Terakhir yang kita lihat datanya itu paling jauh dari Jambi. Nah, kalau yang dari Kalimantan tuh ada dari Banjarmasin. Itu ada yang jadi di luar Jawa juga Mbak Nana. Masa Iya, saya hanya juga di Jawa waktu nih. saya pertama kali datang ke Museum Geologi itu waktu SMP Pak, tapi nggak usah SMP disebutin ya? tahunnya ya. Nah, Itu juga Itu kayaknya waktu itu ya, masih 2.000 nggak 2000 tuh kali ya, mungkin nggak tahu deh. Iya, 2000. 2000 Sama, ya sekarang masih juga ya? masih 2000 kan? Jadi nggak Untuk naik pelajar. selama berapa tahun tuh Pak? bertahun-tahun Belum, nggak? sudah lama Sudah sekali, lama belum. banget. Iya, Menurut dari Bapak? awal memang itu. Bisa dinaikkan. Apakah perlu dinaikkan Iya. tarifnya atau Iya. gimana Pak? Soalnya kan Iya. sekarang lagi mau disusun ini apa ya, RPP terkait tarif PNBP Iya. apa ya? Iya. Kami Kira-kira sudah gimana, Pak? lakukan survei juga dari masyarakat nih, bukan dari kita aja, dari masyarakat itu ya. Kayak masih worth it kalau misalnya tarif itu dinaikkan sampai di 5.000 untuk umum, kemudian 3.000 untuk pelajar. Tentunya ini masih dan Masih. kita kalau dengan persentase tentunya bisa dapat 150% dari pendapatan masih bisa ya. Nah, itu peluangnya seperti itu. Kalau untuk asing dari 10 menjadi 25.000 masih memungkinkan ya. Masih Karena oke 10.000 untuk turis masih di bawah $1 ya. Iya. Masih pecahan Iya. ya. Masih pecahan. Dan udah bertahun-tahun gitu kan. Iya, ya nanti semoga nanti ada penyesuaian, tapi kita juga melihat ke ini, ke bagaimana masyarakat bisa menerima itu tentunya ya dari nilai value tadi Mas Edi. Iya. Ya. Oke Pak, ini kan tadi berdasarkan yang sudah dibahas kan, kemungkinan kalau misalnya akan ada kenaikan tarif, terus kan ada pembiayaan dari APBN juga ya Pak ya? Ya. Terus dan itu nanti yang tarif yang terima juga dimanfaatkan kembali untuk pengelolaan museumnya. Ya. Nah kira-kira bakalan ada peningkatan layanan atau Iya. penambahan apa misalnya wahana Sekali. apa fitur-fitur di museum itu Iya. nggak Pak kira-kira sudah Iya. dilakukan? Ya, setelah kita melakukan analisis dan evaluasi mengenai tarif ya, Mas Sam ya, waktu itu memang dari pendapat masyarakat kan tadi saya sampaikan 3.000 itu masih masih terlalu murah lah gitu ya, sebagian ada seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan semacam konsep desain untuk perbaikan apa yang bisa kita berikan ke masyarakat sehingga nanti cukup layak untuk bisa memberikan tarif yang lebih tinggi lagi gitu ya, lebih tinggi lagi. Nah, dengan tarif 5.000 itu kita berencana untuk memberikan layanan dengan modernisasi yang sudah mengikuti teknologi yang sekarang. Jadi untuk di ruang kebencanaan geologi itu mulai tahun ini kita ada wahana imersif sehingga di situ masyarakat bisa lebih bisa menggambarkan bagaimana pada saat kondisi bencana itu mereka ada di sana gitu. Kemudian juga ada simulator gempa yang kapasitasnya lebih besar. Kalau kemarin cuma 3 orang, sebelumnya sekarang sudah 8 orang dan tergambarkan betul kondisi pada saat gempa itu seperti apa, dan kemudian kita bisa merasakan dari 3 mmi sampai 5 mmi sehingga dengan intensitas gempa yang seperti ini masyarakat bisa tahu apa sih yang mereka seperti apa yang mereka rasakan gitu ya. Nah, dengan begitu maka kemudian kenaikan tarif ini menjadi layak gitu, masuk akal karena ada tambahan itu. Dan untuk sampai sekarang kita masih masa percobaan sampai nanti kenaikan ditetapkan dari Kementerian Keuangan tentunya. Nah, kemudian nantinya kemudian kita harapkan nanti juga kita akan terus lakukan riset juga untuk mengetahui keinginan dari pengunjung. Setelah keinginannya terpenuhi tentunya kita juga punya keinginan juga. Keinginan kita
ya itu kita juga dari pendapatan kita bisa mendapatkan kontribusi yang lebih juga ya. Yang Gitu. dinosaurus yang hidup boleh nggak sih Pak? Bisa. Nah, itu satu lagi. Itu sudah Mbak Nana sebenarnya. Sudah kita berikan. Artinya belum disertai dengan kenaikan harga tapi sudah kita berikan pelayanan itu. Jadi sekarang ada beberapa augmented reality yang kita terapkan di sana. Kalau kita ada barcode di sana, pengunjung scan barcode dengan Android yang memang sudah spesifikasinya mencukupi ya. Tapi rata-rata sudah lah masyarakat sekarang. Nah, kemudian nanti dinosaurus itu bisa kita tempatkan di mana, di meja, kemudian dia bisa gerak, sudah hidup itu. Dari mulai di depan, dari Gajah Blora juga sudah, kemudian ada kerang besar kita, gitu sudah ada juga, kemudian juga beberapa koleksi sudah ada augmented reality. Nah, jangan lupa pengunjung nanti diharapkan scan barcode, kemudian nanti bisa menikmati layanan ini. Ya, ini sudah kita berikan. Ini dari kemarin penggunaan alokasi PNBP yang tahun 2024 kemarin itu. Padahal tarif belum naik. Tarif belum Extra naik, effort. extra effort luar biasa. Kita ini terus inovasi terus. Nah, kenaikan tarif ini direncanakan mulai kapan tuh Pak? Nanti penetapan peraturan pemerintah yang baru tentang tarif ya. Oke. Tapi kita sudah kaji dan sudah kita sampaikan supaya ini menjadi reasonable gitu. Nah, tapi kalau selama ini Pak dengan tarif yang 2.000 dan 3.000 itu kalau untuk operasional tuh ketutup gak sih Pak? Atau Iya. Jadi kalau dengan 3.000 kita dalam 1 tahun itu kurang lebih 1,3 sampai 1,5 M. Nah, ini belum mencukupi karena satu bahwa bangunan gedung Museum Geologi ini heritage, cagar budaya. Nah, ini memerlukan effort yang khusus untuk pemeliharaan. Kita melakukan pengecatan tuh 3 sampai 4 kali 1 tahun. Karena memang gedungnya memang sudah dari tahun 1929 ya, dibangunnya 28 malah sebelumnya ya, itu mulai dibangunnya. Nah, ini tentunya memerlukan effort khusus dan juga pembiayaan yang lebih. Jadi sekitar untuk operasional itu 9 sampai 10 M dalam 1 tahun itu kita habiskan. Termasuk sekarang juga dengan penambahan tadi fasilitas mesin-mesin baru, wahana-wahana baru ini, tentunya juga ada operasional yang meningkat dari pemeliharaannya, dari konsumsi daya dan lain-lain yang kita harus alokasikan gitu ya. Nah, ini ada peningkatan nanti sejalan dengan kenaikan tarif tadi. Yang ini jadi salah satu reasonnya. Nah, kembali kepada pemeliharaan aset yang ada itu memang termasuk pemeliharaan koleksi ya, 268.000 koleksi ini memerlukan effort yang khusus juga selain umurnya yang sudah cukup lama ya, dari tahun abad 19 juga, dan juga dari sisi kekinian kita juga harus menyajikan itu ke masyarakat. Sekarang kita sedang mendesain satu database khusus untuk menampilkan koleksi ini nanti ke publik. Jadi nanti di website kita bisa diakses koleksi-koleksi ini. Nah, kalau ada yang memanfaatkan nanti bisa dilihat di sana. Kemudian ada satu prosedur untuk penelitian yang bisa ditempuh sehingga bisa dimanfaatkan. Itu. Jadi pemanfaatan dari APBN yang sekarang sudah ada itu memang untuk menutup kekurangan operasional dari PNBP yang kita peroleh tentunya ya. Di samping PNBP kita juga nggak 100% bisa semua digunakan kan, tentunya harus kita sesuaikan itu. Berarti kekurangannya tadi semuanya dipenuhi oleh ditutup dari APBN ya Pak? Dari APBN ya, betul. Ini kan salah satu fungsi edukasi kita ke masyarakat. Iya, Jadi nilai lain dari apa yang kita peroleh itu kan intangible ya. Secara ini bahwa edukasi kegeologian ke masyarakat itu sangat sangat penting. Karena bagaimana masyarakat mengetahui potensi sumber daya geologi yang ada di sekitar kita. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui potensi resiko kebencanaan geologi. Nah, ini yang terakhir juga sangat penting karena kita berusaha sedikit mungkin meminimalisir resiko yang ada yang muncul dari kebencanaan. Tentunya ini akan mengurangi resiko kerugian juga. Nah, ini nilainya nanti ke sana, jadi tidak secara langsung tapi nilainya akan cukup besar. Gitu ya. Nah, selain dari penambahan fitur-fitur tadi dan dengan adanya kenaikan tarif tadi, langkah optimalisasi PNBP-nya tuh apa aja sih Pak yang dilakukan oleh Museum Geologi Pak? Ya, untuk optimalisasi PNBP-nya kita melakukan inovasi-inovasi, beberapa kegiatan-kegiatan juga, tentunya juga peningkatan kapasitas dari
pegawai kita, dari pelayanan-pelayanan yang harus diberikan pada masyarakat. Karena dengan begitu maka apa yang kita peroleh dari PNBP itu kemudian akan kembali ke masyarakat lagi. Nah, itu yang kita harapkan sehingga nanti masyarakat bisa merasakan langsung ya. Nah, ini semacam apa ya, subsidi Bali atau gimana ya namanya ya. Jadi nanti kembali lagi ke masyarakat juga. Jadi masyarakat bisa merasakan bagaimana akibat dampak dari masing-masing membayar 3.000, tapi kemudian mereka bisa memberikan dampak lebih luas lagi dari pelayanan Museum Geologi kepada masyarakat secara umum gitu. Ini Pak jangan lupa diminum kopinya dulu Pak. Inti PNBP. Iya, inti Iya. PNBP. Terus jangan lupa Pak di Jangan bawahnya lupa juga ada untuk mengingatkan ya. mengingatkan ke besti-besti PNBP semuanya untuk Ini nih. eh, Subscribe. subscribe podcast Inti PNBP di kanal Dirjen Anggaran, dan juga jangan lupa follow TikTok kita, TikTok PNBP Kelihatan Melesat. Nggak kelihatan sih, ya udah. Ya. PNBP Melesat ya, guys, besti semuanya. Jangan Silakan Pak. lupa. Banyak ilmunya. Pak Isnu juga jangan lupa ya. Ya, ilmunya. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok Iya. kita. Di-share juga ke teman. Barangkali ada yang tertarik lah, pasti bermanfaat soalnya. Oke, ini lanjut lagi ya Pak ya. Iya. Terkait tadi inovasi kan. Ini kalau lihat kaosnya tuh kan Night at the Geology Museum. Ini See for yourself. berdasarkan apa tuh? Ini kayak inget film apa gitu ya. Night at the Museum Night ya, at the dulu Museum. Ben Stiller kan. Itu kan kalau di situ kan malam tuh museumnya Dinosaurusnya bisa gerak lari-lari, ya. gerak ya. Nah ini kalau di Museum Geologi sendiri ada nggak program yang kayak museum buka malam hari? Malam hari. Iya, iya. Kira-kira apakah gajah beloranya gerak? Gajah beloranya melarikan diri nanti nggak Iya, bisa lihat, iya. dicari sama Lari ke orang-orang. belora dia kan? Dicari sama orang-orang. Nah, di Museum Geologi kita ada program yang rutin kita adakan 1 bulan 1 kali di awal bulannya, minggu pertama hari Sabtu. Sabtu minggu pertama ya. Iya. Jangan lupa Bukan hanya Night at the Museum tapi Day and Night at the Museum. Bedanya apa tuh Pak? Ya, jadi dari pagi hari kita sudah ada programnya. Jadi pagi hari itu biasanya ada program-program untuk anak-anak nanti pagi, scientific education untuk mereka gitu ya. Kemudian bentuknya gimmick dan lain-lain. Nah, kemudian juga di siang hari nanti program untuk yang lebih tuaan dikit, SD, SMP gitu, menyanyi, atau kemudian juga ada lomba-lomba yang terkait dengan kegeologian gitu ya. Ada misalnya lomba menggali fosil dan lain-lain. Nah, kemudian nanti agak sore lagi ada yang lebih lebih menarik lagi, performance ya. Ada performance dari beberapa sekolah-sekolah, dari sanggar-sanggar gitu sampai malam. Nanti di situ pengunjung bisa sambil menikmati berkunjung di dalam museum. Nanti begitu di luar ada event yang ada di luar, melanjutkan di sana sekaligus kuliner juga. Karena Kulinernya juga. ya kita juga menyediakan beberapa stand untuk UMKM yang kita sediakan free untuk UMKM untuk jualan di sana. Di situ nanti pengunjung bisa kuliner, ada bermacam-macam masakan kuliner dari ya terutama banyaklah yang di Jawa Barat, cilok dan lain-lain ya, basreng itu mungkin. Nah itu ya paling tidak masyarakat bisa ada alternatif untuk mendapatkan hiburan dan juga sambil santai di sana sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Sampai 10 malam. Juga, ya. Ini tiketnya sama atau iya. perlu bayar tiket lagi Iya, atau gimana Khusus tuh Pak? untuk event itu. Kalau untuk DNA itu museumnya di event itunya tidak ada, tapi begitu masuk ke museum nanti tiketnya sama. Nah, ada beberapa program juga di kita di dalam museum seperti Treasure Hunt. Itu ya ada, itu kan juga game yang ada ya di film Indiana itu ya. Jones. Kemudian Kita juga ketahuan banget umurnya. Film-film lawas. iya ada pemanduan khusus kita, misalnya pemandu khusus saya itu beberapa saat yang lalu berapa kali pemandu kita berperilaku sebagai manusia purba gitu ya, sebagai pemeran manusia purba kemudian memandu sekaligus, itu menarik. Kemudian ada suatu saat juga ini berbeda-beda supaya menarik, supaya orang penasaran datang lagi.
lampunya kita matikan semua, kita bikin lighting khusus. Oh. Ya, lighting khusus supaya menarik gitu ya. Tidak menyeramkan tapi membuat penasaran. Nah, itu yang kita lakukan. Ada beberapa inovasi yang teman-teman di Museum Geologi itu memang mereka cukup kreatif. Ada beberapa opsi sehingga bergantian gitu. Nah, kemudian ada juga kuis juara satu misalnya. Nanti ada rekrut bebas, kemudian masing-masing challenge diberi pertanyaan-pertanyaan sampai tersisa satu orang gitu. Satu orang nanti ada prize untuk mereka gitu. Nah ini nah terakhir kemarin satu kali kita baru coba menginap di museum. Jadi ini sampai serem pagi sih. Mbak Nana. Jadi sampai pagi kalau ini. Tapi ya, maksudnya bagus juga bisa menghilangkan stigma. Kalau selama ini kan stigma orang kan museum tuh horor gitu, Iya sih. mistis gitu kan. Ya, ini juga Iya sih. menarik. Tapi pas banget sih besok kan tanggal 1 Maret itu kan hari Sabtu ya Pak ya? Itu nanti akan Hari ada Sabtu. juga. Ada tuh. Baru Oh, kita iya. program karena nanti kan puasa ya, bulan Ramadan ya. Iya. Kalau bulan Oh, Ramadan kita off dulu ya. off dulu, Oke. nanti kita ganti di bulan berikutnya itu. Ya. Ya, semoga nanti programnya masih bisa terus berlangsung. Kami harapkan sih masih terus Masih ada ya terus Pak. ada Soalnya ya. kayaknya menarik banget sih. Iya. Pengen juga Iya, nyobain nih. langsung pengen ke Museum Geologi ya. Oh, nanti itu di Instagram kita, di medsos kita selalu ada ini kok, selalu ada Medsosnya apa, Pak? publikasinya. Museum Geologi. Museum Ya, Geologi. search saja Ada Museum YouTube-nya Geologi juga loh. nanti. Kemarin aku YouTube udah ada nonton, ya? udah nonton YouTube-nya. Kita ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook juga ada, Twitter juga semuanya. Tapi memang termasuk museum ini sekarang pemanfaatan media sosial tuh benar-benar terasa banget ya. Maksudnya kan beberapa tahun terakhir ini juga kan museum meningkat lagi pengunjungnya tuh, peminatnya itu kan gara-gara Betul, sosmed juga betul. kan. Iya. Kalau Tapi- di geologi ini Tapi ini masih nggak sih maksudnya terasa kayak nggak sih? kan ada YouTube-nya juga nih Pak ya di Ah, Museum iya, Geologi ya. betul. Dan masyarakat tuh juga bisa ngelihat semua koleksinya di YouTube juga gitu. Apakah itu nggak jadi mengurangi minat buat langsung datang Udah, gitu iya, ya. kan udah bisa lihat di Udah YouTube lihat di gitu. gitu. Iya, justru dari medsos kita itu kita mendapatkan kenyataan bahwa pengunjung itu bertambah semakin banyak. Jadi komunikasi dari para pengguna medsos kita itu ternyata malah justru menyebarluaskan, relatif menyebarluaskan, sehingga yang lainnya penasaran. Dan satu lagi, kita selalu ingin membuat yang baru. Seperti sekarang saat ini sudah 1,5 bulan ini kita ada pameran temporer. Apa tuh? Pameran temporer itu pameran yang selalu berganti-ganti. Jadi kita ganti dalam Oh, 1 iya. bulan sekali itu temanya kita ganti. Nah, kita ganti kemudian orang, oh ini berbeda dengan yang kemarin gitu. Sehingga orang akan datang lagi dan kemudian kalaupun di YouTube seperti itu akan berbeda. Nah, di website kita juga ada, di websitenya Museum Geologi itu ada juga virtual tournya. Virtual tournya ada, tapi tidak itu suasana waktu itu tahun 2019 2020. Setelah itu sekarang sudah ada beberapa tambahan Ada lagi ya. pembaruannya ya. Ya, tapi untuk preview awal boleh lah dilihat di sana gitu ya, masih up Tapi to iya date. sih dengan adanya sosial media ini masyarakat terutama yang anak-anak muda tuh Iya, jadi iya. melihat kalau museum itu sekarang keren gitu ya. Jadi Iya, keren. bukan tempat yang kuno banget, bukan yang nerd gitu ya. Iya. Yang Iya sih, seram gitu betul. kan. Tapi kan maksudnya dengan kemajuan teknologi ini, tapi kan orang juga berpikir museum tuh salah satu yang dijual tuh otentiknya gitu, klasiknya gitu. Gimana sih Pak, istilahnya biar balance tuh pemanfaatan teknologinya jalan, tapi kita tetap menjaga Otentiknya. nuansa klasik dan otentiknya itu Pak. Iya. Museum Geologi bangunan gedungnya adalah cagar budaya sehingga kita harus jaga keasliannya juga. Nah, ini otentiknya kita jaga Iya. dan selalu kita jaga. Jadi dengan arsitektur Art Deco-nya Museum Geologi ini khas. Nah, ini kita jaga sehingga orang sudah tahu apabila fasadnya juga di depan, fasad Museum Geologi itu sudah orang begitu melihat dari jauh tampilan di medsos sudah tahu, oh, ini Museum Iya. Geologi Museum gitu. Geologi. Tampilan seperti itu yang penting. Jadi eye catching-nya itu sudah ditangkap ya. Nah, kemudian juga dari koleksi-koleksi. Ada koleksi meteorit, ada koleksi mineral-mineral, itu kan memang kita jaga keasliannya seperti itu gitu. Nah, ada beberapa hampir 80% yang ada di museum itu asli sebenarnya. Nah, beberapa di antaranya kalau yang fosil replika itu karena tadi saya sampaikan ya. Iya, Ada yang perlu dilengkapi sehingga kita perlu replika gitu. Kalau yang secara umum yang lainnya cukup asli dan kemudian bisa diakses secara ini dan kemudian secara virtual juga ada juga gitu ya. Seperti itu ya berarti.
Jadi makin pengen liburan. Iya. Banyak yang harus dikerjakan di Iya. museum ternyata ya. Iya. Jadi pengen liburan Pak. Bapak di mobilnya masih ada ruang Pak. Nanti saya ikut ke Bandung. Bisa. Sekarang banyak kan pengunjung itu kan ada bus ya. Iya. Oh iya, cepat. Iya, tiket busnya sih lebih mahal sih Pak daripada Iya. tiket museumnya. Museumnya Iya. sih 3.000 doang, tapi Ya itu Cuti saya udah mau habis di sana lah ya gitu ya. Cuti saya udah mau habis tuh. Iya, ada beberapa sekarang objek-objek wisata juga yang bekerja sama dengan kita secara operasional ya. Oh, gitu. Seperti kemarin dari Bandung Zoo itu juga ada kerjasama dari paket kunjungan Bandung Zoo ke Museum Geologi. Jadi mereka nanti antar sana. Kemudian ada beberapa hotel juga yang menawarkan untuk kerjasama dengan Museum Geologi juga. Dimana kalau menginap di sana itu sekaligus Dapat paket free sekaligus Museum free Geologi. Museum Nanti kan yang ininya dari sana, pembayaran dari hotel gitu ya. Seperti itu sih. Jadi perkembangannya cukup menarik dinamikanya. Ekstra gitu jadi. yang terakhir mungkin Pak, Ya. mungkin Bapak bisa berikan pesan kepada besti-besti PNBP generasi muda kita tentang apa sih peran pentingnya Museum Geologi ini? Ya. Oke, ayo Besti PNBP kita berkunjung ke Museum Geologi karena di sana banyak hal-hal yang baru dan tentunya banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari dan nanti bersama-sama kita bisa mengetahui tentang kegeologian, tentang belajar tentang kegeologian sehingga nanti bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Ilmu kegeologian adalah ilmu yang cukup praktis karena ini akan membawa manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari kita selalu bersentuhan dengan kegeologian dan itu wajib kita ketahui. Jangan lupa Besti PNBP ya. Kalau ke Bandung jangan lupa kunjungi Museum Geologi. Dan kalau perlu informasi tentang Museum Geologi juga ada sosmednya juga ya Pak Ada ya? websitenya, ada. Websitenya ada, Websitenya ada, YouTube-nya juga sosmednya ada, YouTube-nya juga ada. Di YouTube juga lengkap sih. Aku udah ngintip Besti sedikit PNBP ya. mungkin bisa lihat sebelum berkunjung ya buat review. Ya. Oke. Oke, Besti PNBP sebenarnya kita masih pengen ngobrol lagi ya, pengen lebih tahu gitu loh tentang Museum Geologi, pengen ke sono juga sebenarnya sekarang Langsung cuma ya. Pengen ikut Bapak. Satu lagi Mas yang boleh. Oh silakan. Iya, jadi ada kontak centernya juga di Oh, Museum iya, Geologi ya. benar. Jadi kalau untuk reservasi, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ke kontak center kita di 081-nya 6 kali 9330. Oke, jangan. 0816 kali 9330. Ayo cepet-cepet buruan ke Museum Geologi, mumpung tarifnya belum naik ya. Iya. Mantep loh, Mantep. fiturnya dibanding dengan harganya yang murah. Iya. Puas lah pokoknya. Mas. Meskipun saya belum pernah ke sana, cuman diajak dong Pak. Ya. Ayo Mas. Ayo diajak. Ayo, ya. Kalau diajak kamu ayo. Sudah diajak. Oke. Oke, Besti PNBP, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Isnu Hadjar Sulistiawan, Kepala Museum Geologi. Jangan lupa untuk selalu nonton ya, Iya. subscribe, share Like, kalau bisa ke subscribe, teman, like. share. Dan kalau ada yang mau dibahas bisa di komen ya, benar Komen ya. di YouTube kita. Di kanal YouTube di Jen Anggaran dan jangan lupa juga untuk selalu follow TikTok PNBP Melesat. Oke, demikian Besti PNBP. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk Selalu nonton episode nonton. selanjutnya. Podcast Inti PNBP. Bye. Bye-bye. Thank you so much for watching. Extra effort. Oke, Besti PNBP, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Ibnu Hadjar Sulistiawan. Mohon maaf Pak. Ya sama susah panjang. Maaf, jangan ikut ketawa, nanti aku ketawa juga.